Kita tidak lari dari koridor, kita tidak lari dari kebersamaan, dan kita tidak lari dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk ini kami persilakan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, mungkin dalam pelaksanaan di lapangan ada yang mengganjal, ada yang tidak sesuai menurut bapak-bapak, silakan sampaikan. Kami nanti akan jawab, kami akan sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk ini kami persilakan. Terima kasih Bapak Komisioner Khairuddin, KPU Gailuas, dan Bapak Wiwin sebagai Ketua Panwaslu yang hari ini bersenantiasa berhadir di hadapan kami. Ini akan saya sampaikan, masyarakat dan pemuda Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkedan, Kabupaten Gailuas menggugat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dalam kurung PSU tahun 2024. Tuntutan poin A, kami seluruh masyarakat beserta pemuda Desa Penggalangan meminta KPU Aktif Gailuas untuk melaksanakan PSU di Desa Penggalangan sesegera mungkin pada tahun 2024. Dikarenakan pada proses pemungutan suara di 5 TPS yang disaksikan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kami melihat secara mata kepala kami pada saat dilakukannya pemungutan suara tersebut banyak indikasi kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS, yang dimana lebih dari 1 suara dirusak oleh mereka. Ini merupakan pelanggaran secara ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 67, KKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 25 Tahun 2003, dan Surat Edaran. Yang mereka hari ini tidak mempedomani ketentuan yang kami maksud, Bapak. Kami meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Gailuas agar sesegera mungkin melakukan PSU untuk mengantisipasi terjadinya pertumpahan darah akibat pada ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Poin ketiga, jika poin tuntutan kami tidak disetujui oleh Bawaslu dan KPU Gailuas, kami meminta kalian turun dari jabatan serta membuat surat pengunduran diri kalian selaku komisioner Kabupaten Gailuas karena tidak mampu menyelesaikan pokok permasalahan yang hari ini menghancurkan daripada demokrasi sendiri. Mungkin itu saja, Bapak Komisioner, kami berikan. Baik, saudara-saudara, apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda ucapkan, ya, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan kami luruskan seluruhnya. Namun pun demikian, nanti ada yang menurut pikiran Anda, menurut pandangan Anda tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Tentunya di sana ada PAM, TPS, kemudian ada saksi, kemudian ada pengawas dari desa masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bab 9, pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi suara ulang. Bahagian ke-1, pemungutan suara ulang, pasal 372 menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dapat diulangi apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Kemudian nomor 2, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila
dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Yang C, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan atau pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Kemudian di pasal 373, pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Yang kedua, usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan ke KPU Kabupaten untuk mengambil keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Yang ketiga, pemungutan suara ulang untuk di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU. Dalam hal ini kami tidak ada mendapatkan rekom dari manapun. Kemudian pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan untuk satu kali pemungutan suara ulang. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pun kalau bapak-bapak dan saudara-saudara tidak merasa puas dan ada merasa yang terjalimi misalnya, ya silakan mengajukan keberatannya. Kami ada Panwas Kabupaten, silakan sampaikan keberatannya. Kami akan ikuti apa yang direkomendasikan nantinya dari pihak Panwas Kabupaten Beliluas. Terima kasih Bapak Kerudin, yang saya rasa tidak profesional karena masih menggunakan tag. Hari ini Bapak, pelanggaran itu betul mutlak adanya, dan kami menduga bahwasannya hari ini pihak dari penyelenggara beserta pengawas itu merupakan bersekongkol. Masalah ini sudah berlarut, tidak ada itikat baik kalian, sudah kita lakukan secara prosedur, tetapi tidak ada hasil. Kami meminta hak demokrasi daripada masyarakat untuk menyelamatkan hak-hak daripada masyarakat yang menentukan pilihan kepada siapa dia akan memilih, bukan dipaksa untuk memilih. Dari poin tuntutan telah jelas tersampaikan dan jelas pelanggarannya. Jadi kami meminta sikap daripada Ketua Komisioner KIP Kabupaten Beliluas dan Bapak Wiwin sebagai Ketua Panwasli yang harus bertanggung jawab, dan kami meminta kalian harus menyelesaikan poin pada tuntutan-tuntutan yang kami maksud. Sekian. Oh baik, apa yang disampaikan akan mengajukan tuntutan, ada wadahnya, ada ranahnya. Sebentar, tadi Anda ngomong saya tidak jawab. Begitu saya mau ngomong, Anda mau putus saya ngomong. Kita fair saja, bisa? Bapak ngomong, saya diam. Saya ngomong, Bapak diam. Ada yang salah, ada pengadilannya. Bisa Pak. Bisa? Bisa. Kami akui, pahami ya, PKPU 7/2017 halamannya lebih dari 470 sekian. Sebentar.
Tidak mungkin bisa hafal kami semuanya. Secara implisit bisa kami sampaikan bahwa di tempat pemungutan suara, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan ini, itu bisa dilaksanakan pemungutan ulang. Kemudian PAM TPS juga tidak ada merekomendasikan apapun. Kemudian saksi sudah menandatangani, ya, saksi sudah menandatangani hasil C salinan. Itu ada buktinya di kami. Jadi kalaupun ada kekeliruan kami, ada kesalahan kami, coba dibuktikan dengan bukti yang ada. Mohon maaf, sengaja saya bawa supaya tidak terpelesetkan. Kalau saya baca, salah mengatakannya, terpelesetkan, itu akan menjadi bumerang bagi kami. Bisa dipahami. Saya kira masyarakat umum juga paham, tahu akan hal ini. Tidak mungkin semuanya bisa. Ya, jadi pemungutan ulang itu dilakukan karena ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan. Baik ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan, kawan-kawan yang telah hadir. Nah, di sini saya sampaikan bahwasanya kita telah menerima laporan dari saksi Partai Aceh. Jadi laporan tersebut telah kami terima dan sedang kami kaji. Jadi ada prosedur, ada aturan. Laporan itu kami terima dan kami kaji. Tidak bisa langsung kami sampaikan karena pelanggaran pemilu itu ada jenisnya. Pertama, jenis pelanggaran administratif. Yang kedua, pelanggaran pidana pemilu dan juga pelanggaran kode etik. Jadi dalam bahasa undang-undang tidak ada kecurangan, yang ada pelanggaran. Mohon Bapak Ibu, kita itu negara hukum, bukan berdasarkan yang lain-lain. Jadi apabila Bapak dari partai yang merasa suaranya dicurangi, silahkan datang bawa mandat, karena kita sedang melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan tingkat kabupaten. Di sini tugas kami menjaga dan mengawal suara-suara yang ada di kecamatan agar tidak berubah di tingkat kabupaten. Jadi kami sebenarnya bersama saksi menyaksikan sama-sama apa yang nanti di dalam sana agar tetap terjaga kemurniannya. Jadi kalau memang Bapak saksi dari partai tersebut ingin mengawal, silahkan mengambil surat mandat, silahkan datang ke dalam, kita kawal sama-sama apakah ada perubahan. Kalau memang ada perubahan, kita langsung betulkan di situ. Oke, terima kasih. Itu izin Bapak. Ketentuan, kita berbicara ketentuan. Di dalam ketentuan itu yang sudah saya baca juga, memang ada 3 poin pelanggaran. Yang pertama kode etik, yang kedua administratif, yang ketiga pidana. Betul itu 3? Itu sudah jelas yang 3 itu. Apalagi perhatikan, kami menilai hari ini kalian tidak profesional dan tidak merujuk pada pasal 3 itu. Berintegritas, jujur, adil, dan akuntabel. Hari ini Bapak perlu sampaikan ketidaktegasan kalian, ketidakpahaman kalian terhadap peran, ketidakpahaman kalian mengedukasi daripada masyarakat itu adalah kurang sosialisasi. Maka terjadi hari ini itu ada poin mutlak absah, bukan kita mengada-ngada. Itu perlu diingat. Kenapa kami hadir pada saat acara pleno? Karena ini adalah puncak dari keputusan Bapak. Pernah diketahui Bapak ini? Terakhir. Oh, kapan lagi? Kalau sudah berbunyi fluid panjang itu selesai paripurna. Tolong dipahami itu. Jangan mengelak Bapak. Nah, sekian. Baik, nanti untuk
Kecamatan Blangkeren. Akan kita hitung rekapitulasinya. Sebentar, bisa saya ngomong? Ya silakan. Ya, kita sama-sama orang Gayo. Sama-sama orang Gayo. Ya, jangan ini, kita pun kami tidak marah anda ini. Nanti waktu rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat DPRK, silakan dihadiri. Di mana nanti ada ketidaksesuaian, ada salah prosedur, silakan disampaikan di forum. Segayo deh. Iya, bangun. Sagayo di Sagayo deh. Surat si baca kapma kena sesuai buat si baca kapma. Oh ya Nggak kerja. Iya. Nggak kerja saya. Oh ya Ini kan salah gubana. Saya profesional kan. Ada wadahnya, ada ranahnya. Buat si baca Oh ya kamu betul, kita betul sesuai dengan ranah dan ketentuan. Tapi kamu nggak becus. Undang-undangnya baca kap nggak buat kap nyano ya. Oh ya ke saya meo. Gerenang buat ya. Betul. Mana kan? Berpihak kau, berpihak. Betul. Ya, Anda bilang berpihak, Anda ini. Nanti kita Berbicara ketentuan, kita mengikuti syarat prosedur syarat ketentuan, Pak. kita Membuktikan ketentuan, mengikuti ketentuan, bukan kehendak. kita nanti Bicara itu kehendak. dengan data-data Ya, yang administrasi itu pelanggaran. Tunggu deh, satu ngomong satu diam. ya kita Ini betul, nanti Bang. sesuaikan dengan data-data yang ada. Tapi kuhi. Salah kami di administrasi, silakan secara administrasi dilaporkan. Salah data silakan. Sebentar dulu. Kalau emosi, Kita tidak emosi. Cuma tegas di sini. kami pun tegas. Aturan yang kami Kita berbicara terapkan. aturan. Kami punya aturan, sudah kami paham aturan. Ya. Penanganan aturan Bang nih. Penanganan terhadap penyelenggaraan kap. Mana di mana yang terjadi? Mohon Berarti maaf, dia anu kap ya? tidak ada laporan dari Anak tim. garang pakai ya. Dia membela, kami membela ya. Ini tidak ada. Berarti kami kena berpihak kami pada masyarakat. Ini laporan di B. Wah. Jangan kita laporkan Pak. Ya tenang ibu we. No kita nih. Orang sepakat yang masuk kita pakai masuk kok ya inti ya. Masuk. Keamanan, tolong lepaskan kami. Ini mana lagi? Posisi Webisnya ini deh, yang ini deh anu kak. macam mana? Kayak mana kayak gini Pak? Berhentikan dulu pleno tuh. Berhentikan pleno. Pleno tuh berhentikan dulu. Itu cuma intinya. Jangan diketok palu, udah tahu siapa yang duduk. Itu dia intinya. Kami mau minta keadilan kami cuman. Itu intinya. Kampung Penggalangan harus dibesu. Besu baru dia pleno. Itu yang mau kami sebutkan. Itu yang kamu mau kami sebutkan. Ini betul Bang, terakhir. Ah. Nanti saya